Haleluya. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat berjumpa kembali di dalam program Sarapan Rohani GPDI Situbondo. Puji Tuhan, pagi hari ini kita kembali akan menikmati sarapan rohani. Saudara, ada sebuah lagu di dalam bahasa Inggris yang berjudul Voice of Truth dari Casting Crowns yang artinya adalah suara kebenaran. Lagu ini mengambil kisah tentang Petrus dan Daud. Lagu ini sangat memberkati saya di awal-awal perjalanan saya untuk lebih dekat kepada Tuhan Yesus. Dan pagi ini saya rindu membagikan berkat itu untuk kita semua. Kita buka dalam Matius 14 ayat 22 sampai 33. Perikop ini berbicara tentang Yesus berjalan di atas air. Saudara bisa baca sendiri secara keseluruhan perikop ini, tapi saya akan bacakan mulai ayat 24 sampai 31. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Nah, saudara, dari ayat-ayat yang kita baca, kita tahu bahwa Yesus menyuruh Petrus untuk keluar dari perahunya mendapatkan Yesus dengan berjalan di atas air. Petrus memberanikan diri dengan melangkah keluar dari perahu zona nyamannya untuk menghampiri Yesus. Tetapi ketika Petrus melangkahkan kakinya di atas air, ia mulai merasakan ada tiupan angin, mungkin juga ada ombak-ombak kecil yang datang ke arah dia. Sehingga Petrus menjadi takut dan mulai tenggelam. Ketika Petrus fokus mendengarkan suara Yesus, dia tidak tenggelam. Tetapi ketika fokus Petrus mulai bergeser, dia mendengarkan suara tiupan angin, memperhatikan ombak, gelombang yang datang di sekelilingnya, dan tidak lagi fokus kepada suara Yesus, Petrus pun mulai tenggelam. Daud dan bangsa Israel pun mengalami apa yang dialami oleh Petrus. 1 Samuel 17 ayat 10 sampai 11. Pula kata orang Filistin itu, "Aku menantang hari ini barisan Israel. Berikanlah kepadaku seorang supaya kami berperang seorang lawan seorang." Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Kita sambung ayat 42 sampai 44. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangnya ke arah Daud serta melihat dia, dihinanya Daud itu karena ia masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat?" Lalu demi para allahnya orang Filistin itu mengutuki Daud. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang." Bangsa Israel sedang berperang melawan bangsa Filistin. Goliat, seorang raksasa dari tentara Filistin, menantang bangsa Israel dengan nada yang mencemooh. Bahkan Goliat ini mentertawakan Daud yang masih muda yang mau melawan dia dan menghina barisan tentara Israel. Goliat berhasil mengintimidasi dan membuat gentar bangsa Israel dengan perkataannya. Saudara, dalam hidup ini, kita pasti juga pernah mengalami apa yang dialami oleh Petrus maupun bangsa Israel. Ada kalanya suara tiupan angin, suara ombak, suara raksasa itu begitu menakutkan kita, sehingga membuat kita gentar dan putus asa.
Waktu kita memutuskan untuk sungguh-sungguh ikut Tuhan Yesus, mungkin ada orang-orang yang mengejek kita dengan kata-kata yang bisa membuat hati kita lemah. Mungkin ada yang mengolok-olok kita dikata-katai sok suci, sok alim, sok rohani ya. Dulu waktu saya masih usia remaja, saya pernah mengalami hal ini. Dari salah satu kerabat saya yang belum percaya Tuhan Yesus. Dia katakan kepada saya, "Wah, kamu ini terlalu fanatik dengan gereja. Jangan sering-sering lah ke gereja, biasa-biasa aja jadi orang Kristen." Dia katakan seperti itu ya kepada saya. Kata-kata itu sempat melemahkan hati saya. Waktu kita rindu mengalami perubahan dan kemajuan-kemajuan dalam kerohanian kita, iblis bisa membisikkan kata-kata dusta kepada kita. Contoh, dari dulu kamu sudah mencoba untuk jadi baik, tapi kamu selalu gagal dan gagal. Kamu tidak akan pernah bisa jadi orang baik atau orang yang sabar. Kamu tidak akan pernah menang atas karakter kamu yang buruk itu. Kamu tidak akan bisa berubah. Nah, saudara, itu adalah dusta-dusta iblis yang sering dibisikkan ke telinga kita. Karena dia adalah bapa segala pendusta. Atau dalam pelayanan kita, pekerjaan, pendidikan kita, ada saja orang-orang yang suka melemahkan hati kita. Kadang ada teman atau orang yang dengan sengaja mengucapkan kata-kata yang meremehkan, bahkan merendahkan kemampuan kita. Inilah saudara suara-suara yang datang dari iblis dan dari dunia, yang selalu diarahkan untuk menghancurkan hidup kita anak-anak Tuhan, dengan kecemasan, ketakutan, keputusasaan. Kalau kita izinkan telinga kita mendengar suara-suara dari dunia ini yang diilhami oleh iblis si jahat, maka kita jadi takut dan putus asa. Adakah tiupan angin sakal, ombak, atau raksasa di hidup kita saat ini? Apakah ada kebimbangan, keputusasaan, ketakutan yang mungkin sedang mengganggu hidup saudara dan saya hari ini? Tapi puji Tuhan, kabar baiknya adalah ada satu suara yang sangat berbeda dari semua suara yang ada di dunia ini, yaitu suara kebenaran, suara dari Tuhan Yesus sendiri. Yesaya 41 ayat 10 dan 13, "Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau." Suara kebenaran berkata, jangan takut. Suara kebenaran dari Tuhan Yesus selalu memberi kekuatan, damai sejahtera, sukacita, penghiburan, pengharapan. Suara kebenaran membangkitkan rasa aman dan rasa percaya diri dalam hidup kita. Lukas 9 ayat 35 sampai 36a, "Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, 'Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia.' Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri. Allah menunjuk kepada pribadi anak yang tunggal, yaitu Yesus, ketika Allah berkata, dengarkanlah dia. Satu-satunya suara yang harus kita dengarkan adalah suara Tuhan Yesus. Bagaimana kita dapat mendengar suara Tuhan Yesus? Melalui firman-Nya. Sebab Yesus adalah firman Allah yang menjelma jadi manusia. Firman Allah itu adalah kebenaran dan Yesus adalah kebenaran. Mari saudara, kita sama-sama belajar untuk lebih fokus mendengar suara Tuhan Yesus yang adalah suara kebenaran sejati. Baca firman Tuhan, pelajari setiap perkataannya dan dengarkanlah suaranya. Jangan sampai pendengaran kita dibelokkan kepada dusta-dusta iblis, kata-kata negatif ataupun berita-berita dari dunia yang bisa melemahkan iman kita dan membuat kita gentar. Tapi sebaliknya, luruskan pendengaran kita, fokuskan telinga kita hanya kepada suara kebenaran, suara Tuhan Yesus yang lembut dan meneduhkan. Fokusnya bukan pada seberapa besar masalah yang kita hadapi, tapi pada bagaimana kita mendengar suara Tuhan dan mentaati. Dengarkan apa yang Tuhan Yesus katakan tentang diri kita, bukan apa yang orang lain atau dunia katakan tentang kita. Biar mulai pagi ini
kita hanya mau mendengarkan suara kebenaran, yaitu suara Tuhan Yesus, maka kita akan berjalan di atas kekuatan dan mengalahkan raksasa-raksasa yang ada dalam hidup kita. Amin. Kiranya renungan pagi hari ini boleh menguatkan saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati.